Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pengajian kitab Adabul Muta'allim wal Mustami'in yang disusun oleh guru kami Kiai Haji Mahfuz Asrun. Sebelum baca kitab ini, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah untuk Kiai Haji Mahfuz Asrun rahimahullah wa hafizullah wa mata'na bi'ulumihi, dan kepada Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, Syekh Az-Zarnuji, dan guru-guru kita. Semoga Allah memberikan manfaat ilmunya kepada kita, dan semoga Allah merahmatinya dan menjaganya. Silakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain. Amin ya rabbal alamin. Fa idza lam yaqdir ala tashihin niyyati fatta'allumu afdalu min tarkihi, li'annahu idza ta'allama al-'ilma fa innahu yurja an yusahhiha al-'ilmu niyyatahu. Apabila seorang penuntut ilmu tidak mampu untuk memperbaiki niatnya, maka dia melanjutkan belajarnya itu lebih utama daripada dia meninggalkannya. Karena bahwasanya seorang apabila belajar ilmu, maka semuanya diharapkan ilmunya dapat memperbaiki niatnya. Ketika seorang hendak menuntut ilmu, lalu dia masuk pesantren atau masuk pengajian, niatnya misalkan jelek atau buruk, tetap dia harus melanjutkan pengajian tersebut, atau dia harus melanjutkan menuntut ilmu tersebut. Nanti pun di pertengahan menuntut ilmu, dengan sebab ilmunya diharapkan akan memperbaiki niatnya. Jangan dengan gara-gara niatnya buruk dari awal, misalkan dia tidak melanjutkan menuntut ilmu, tapi haruslah tetap melanjutkan menuntut ilmu. Li'annahu ruya fil khabari annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma li ghairi wajhi Allah ta'ala lam yakhruj min ad-dunya hatta ya'ti alaihi al-ilmu fayakunu lillahi ta'ala wa daril akhirati. Karena bahwasanya diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang menuntut ilmu karena selain mengharap ridha Allah, maka dia tidak keluar dari dunia sehingga datang atas orang tersebut oleh ilmu, datang ilmu atasnya, maka jadilah seorang tersebut mengharap ridha Allah dan kehidupan akhirat. Jadi seorang yang menuntut ilmu, dia terus melanjutkan menuntut ilmunya walaupun niatnya misalkan belum baik, niscaya nanti Allah akan memberikan ketulusan niat, kebenaran niat, kemurnian niat karena Allah dan kehidupan akhirat. Jangan sampai berhenti, tetap terus, niscaya ilmunya akan merubah niatnya. Waqala Mujahid, berkata Imam Mujahid, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi katsirun minan niyati thumma razaqana Allahu fihi niyata. Kata Imam Mujahid, kami dahulu menuntut ini ilmu dan tidaklah kami mempunyai banyak niat. Kemudian Allah memberikan rezeki di dalam menuntut ilmu akan niat.
Jadi Imam Mujahid ketika awal-awal menuntut ilmu, kata beliau tidak ada niat banyak, tapi di pertengahan terus berlanjut beliau terus menuntut ilmu, Allah berikan rezeki berupa niat yang lurus, niat yang benar. Wa idza arada al-khuruja ila al-ghurbati fal afdalu lahu an yakhruja bi idni abawayhi فإن لم يأذنا له فلا بأس بالخروج إذا كان مستغنين عن خدمته. Apabila seorang ingin keluar menuntut ilmu, ingin keluar mengasingkan diri untuk menuntut ilmu, maka yang paling utama baginya bahwa dia keluar dengan izin kedua orang tuanya. Jadi ketika ingin mengaji atau ingin menuntut ilmu, keluar rumah atau keluar daerah, izin dulu kepada kedua orang tua. Maka jika kedua orang tua tidak mengizinkannya, maka tidak apa-apa keluar apabila kedua orang tua tidak membutuhkan bantuannya. Seorang anak apabila ingin mengaji atau menuntut ilmu, keluar rumah atau keluar daerah, harus izin dulu. Jika orang tuanya nggak mengizinkan karena masih membutuhkan bantuan anak tersebut, maka jangan keluar menuntut ilmu ketika itu. Ketika kedua orang tuanya sudah tidak membutuhkan bantuan anak tersebut, maka dia boleh keluar mengaji, keluar menuntut ilmu, keluar daerah. ولا ينبغي للمتعلم أن يترك شيئا من الفرائض أو يؤخرها عن وقتها. Dan tidak layak dan tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang pelajar meninggalkan sedikit pun sesuatu pun dari keperluan-keperluannya atau mengakhirkannya dari waktunya. Jadi seorang pelajar tidak pantas mengakhirkan sholat, seorang pelajar tidak pantas membablaskan sholat atau parduan-parduan yang lain dia tidak kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wala yanbaghi an yughdiya ahadan li ajli ta'allumi fatadhhabu barakatul ilmi. Dan tidak layak, tidak pantas bahwa seorang pelajar menyakiti seorang karena tujuan belajarnya, maka akan hilang berkah ilmunya. Misalkan dia mau belajar tujuannya bagus tapi caranya nggak bagus, maka itu dapat menghilangkan keberkahan ilmu. Ya misalkan ingin pinter tapi dia caranya tidak bagus, misalkan dia mengambil buku temannya pintar atau alat tulis temannya pintar, maka itu sama saja menyakiti. Maka tidak boleh bagi para pelajar atau santri atau penuntut ilmu menyakiti teman, menyakiti orang tua, menyakiti guru, apalagi nggak boleh ngebully, nggak boleh ngata-ngatain, nggak boleh ngeceng-ngecengin. Karena hal tersebut tidak akan masuk ilmu padanya atau tidak berkah ilmunya. Wala yanbaghi lil muta'allimi an yakuna bakhilan bi 'ilmihi idza ista'ana insanun kitaban aw ista'ana bihi tafhima mas'alatin aw nahwu dzalika. Dan tidak layak bagi seorang pelajar dia pelit dengan ilmunya apabila meminjam seorang akan kitabnya atau meminta tolong untuk memahami satu masalah dan selainnya. Jadi seorang penuntut ilmu apabila dipinjam kitab, apabila dipinjam alat tulis, maka harus memberikan kalau ada kelebihan, atau misalkan dia lagi nggak kepake, dia pinjemin ke temannya yang lagi butuh. Apabila temannya atau orang lain menanyakan masalah yang dia ketahui, yang dia pahami, maka bantu untuk memberi paham padanya, untuk memberi jawaban satu masalah. Kalau tidak paham, ya katakan tidak paham, karena ucapan la adri, aku tidak tahu, itu merupakan nisful ilmi, sebagian dari ilmu. Jangan ketika ditanya masalah lalu dia sok tahu, padahal dia nggak tahu, dia kasih jawabannya kepada orang lain dan sesat menyesatkan.
Makanya ketika kita tidak tahu jawaban orang yang bertanya, katakanlah la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari kami yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.